Demokrat akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap Anita Jakoba, anggota Komisi 10 DPR RI yang kerap menyatakan sikap kritis terkait sepak bola. Ini lagi muncul lagi orang-orang yang bermasalah soal naturalisasi. Apaan sih? Bisa nggak sih kita nggak usah musingin hal-hal kayak gini? Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet? Nggak ada. Lagian apa masalahnya sama naturalisasi? Mereka nggak ngelanggar hak siapapun. Mereka nggak ngelanggar juga patriotisme. Ini cuma masalah kualifikasi, kualitas, skill yang dibutuhin sama timnas. Udah itu aja. Soal persaingan, mereka nggak nutup persaingan apapun. Keturunan Indonesia asli juga tetap bisa bersaing untuk masuk ke timnas. Yang penting mereka punya kualifikasi itu. Di sana ada Yakob, ada Yance, ada Marcelino, ada siapa lagi? Ada Rizky Ridho dan lain sebagainya. Banyak juga kok. Mereka dipanggil karena mereka punya kualifikasi. Udah itu aja. Ibu juga bilang mereka orang luar. Jangan bilang orang luar, Bu. Mereka punya darah keturunan Indonesia juga. Saya nggak setuju sama pernyataan ibu bilang orang luar. Di dalam tubuhnya mereka tuh ngalir juga darahnya Indonesia. Orang luarnya di mana? Lagian mereka masuk ke timnas juga membawa hal positif kok. Kalau lu seandainya bulan depan lu pindah ke Belanda, lu nikah sama cewek Belanda, lu punya anak, 20 tahun lagi anak lu mau main di Indonesia, perasaan lu gimana? Ya silakan, that's my country. Bokap lu lahir di situ. Okay. Ya, you play lah. Kenapa jadi heboh? Bu Anita sepertinya tidak mengetahui tentang sepak bola. Yang mana Ibu Anita ini mengatakan bahwa Indonesia ini gudangnya atlet sepak bola. Memang benar banyak orang Indonesia yang bisa sepak bola, Bu, yang pandai bermain bola, yang levelnya sampai di ASEAN, Bu. Tapi untuk mencari pemain yang levelnya sampai Asia dan dunia, itu di Indonesia saya rasa talenta Indonesia belum memadai untuk mencapai level itu, Bu. Mungkin Ibu belum paham, mungkin Ibu belum mengerti tentang sepak bola Indonesia saat ini. Dari dulu hingga sekarang perjalanan sepak bola Indonesia bagaimana, Bu? Saat kita memakai pemain full lokal, full dalam negeri, bahkan untuk bersaing di ASEAN kita kesulitan, Bu. Mentok-mentok lawan Vietnam dan Thailand kita selalu kalah. Nah sekarang setelah kita menggunakan pemain keturunan, Ibu ya, keturunan, bukan naturalisasi dari negara lain, tapi pemain keturunan warisan dari darah Indonesia yang berhak juga menjadi pemain timnas Indonesia. Anggota DPR RI dari Komisi 10, Anita Jakoba, menjadi sorotan di media sosial setelah secara lantang mengkritik proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia. Partai Demokrat, lewat unggahan di TikTok yang disertai tangkapan layar akun Nusantara Bellers, menyatakan bahwa bersama Presiden Prabowo, mereka mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan itu, Anita menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI secara terus-menerus. Ia mempertanyakan alasan PSSI terus mengambil atlet dari luar negeri dan mendesak dihentikannya proyek ini. Anita, anggota DPR RI dari Partai Demokrat, menilai bahwa pemain naturalisasi belum memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia, dan Indonesia sebenarnya memiliki banyak bakat lokal di berbagai wilayah. Anita menyebut bahwa Indonesia adalah gudang atlet sepak bola dan menyesalkan langkah yang berulang untuk merekrut atlet dari luar. Dari wilayah NTT yang disebutnya sebagai daerah tertinggal, ia merasa ada banyak talenta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sepak bola nasional. Saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemenpora dan PSSI, Anita kembali mengekspresikan keresahannya mengenai kebijakan naturalisasi yang terus diulang oleh PSSI. Ia mempertanyakan sampai kapan Indonesia harus mengandalkan atlet asing, terutama ketika keberhasilan belum terlihat secara signifikan. Menurutnya, pelatih asing mungkin lebih efektif daripada atlet asing jika memang diperlukan perubahan dalam sistem. Anita mendesak PSSI dan Kemenpora untuk memperbaiki sistem pembinaan atlet dalam negeri. Meyakini bahwa anak-anak Indonesia memiliki kualitas fisik yang kuat jika dididik dengan baik. Menurutnya, pembinaan dalam negeri seharusnya dapat menghasilkan atlet yang bisa membanggakan bangsa tanpa perlu mendatangkan pemain dari luar. Ia juga menyinggung masalah pendidikan, terutama mengenai anggaran yang besar tetapi belum terserap sepenuhnya di daerah-daerah. Anita menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Sekjen Kemendikbudristek yang mengharuskan verifikasi dinas terhadap usulan DPR, padahal sebagai lembaga tinggi negara, rekomendasi DPR seharusnya tidak perlu diverifikasi oleh dinas.
Anita mengkritik Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang menurutnya seharusnya tidak membiarkan dinas mengendalikan kebijakan pusat. Ia menekankan perlunya kementerian memverifikasi dinas bukan sebaliknya, dan mengharapkan peran KPK dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di Kemendikbudristek. Ia juga meminta Presiden mendatang mempertimbangkan isu ini dengan serius, menolak kebijakan verifikasi oleh dinas yang dirasanya tidak sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.